Raharja senang sekali karena kedatangan tamu istimewa. Kita ada di Public Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP 3A Kabupaten Kediri. Dan hari ini kita akan berbicara bersama dengan Duta Genre 2024 yang baru saja dinobatkan pada 20 November 2024 lalu dalam Grand Final di Gedung Bagawan Tabari. Ini merupakan ajang yang dikelola oleh teman-teman DP2KBP 3A. Kita berkenalan dengan juara pertamanya. Yang pertama saya sapa dulu. Ada Yuda Rohimon yang sudah hadir di studio Radio Andika. Dia adalah dari SMK Bakti Mulia Pare. Yuda, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, kemudian ada juga juara satu putri Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri, ada Titis Kusuma, siswa dari SMA Negeri 2 Pare. Apa kabar, Titis? Alhamdulillah baik, Mas. Kita bicara tentang bagaimana sebenarnya perjalanan dari teman-teman Duta Genre 2024, kiprahnya bagaimana melewati sebuah perjuangan panjang mungkin ya, sampai akhirnya di titik ini ya. Saya ke Yuda dulu dah. Kira-kira bagaimana nih perasaan dulu setelah dinobatkan menjadi Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri? Ya, perasaannya tentu sedikit kaget dan juga tidak percaya karena ternyata kita juga bisa sampai bertahan dari beberapa proses seleksi, mulai dari administrasi, kemudian forum group discussion, dan juga beberapa tahapan seperti presentasi paper, kemudian wawancara, dan juga akhirnya nominasi 10 besar Duta Genre 2024. Tentu saya bangga sekali kepada saya dan juga kepada teman-teman dan juga seluruh elemen yang mendukung saya sehingga saya bisa berada di titik ini sampai bisa membawa tentunya membawa program saya perkenalkan untuk teman-teman nantinya dan juga untuk kalangan masyarakat nantinya. Luar biasa. Bagaimana dengan Titis? Baik, pastinya perasaan saya sangat senang sekali dan saya sangat bersyukur sekali, Mas, dengan pencapaian saya ini karena menjadi Duta Genre ini merupakan impian saya dari saya SMP. Karena SMP itu saya pertama kali mengikuti PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, di situ salah satu tujuan utama saya yaitu menjadi Duta Genre. Dan ternyata pada umur saya 17 tahun ini saya berhasil menjadi Duta Genre Kabupaten Kediri tahun 2024. Dengan semua perjalanan suka duka dan usaha yang saya lakukan sampai bisa ada di titik ini, bisa menjadi Duta Genre tahun 2024, itu merupakan hal yang sangat spesial, sangat luar biasa bagi saya. Ya, keren. Saya juga rasanya senang juga melihat ini anak-anak muda yang penuh semangat, punya prestasi untuk membanggakan keluarga, lingkungannya, bahkan juga ini punya tugas-tugas yang sudah menunggu pasti ya. Ya, sudah. Nah, kemarin itu kira-kira setelah dinobatkan jadi juara, what next? Apa tugas-tugas yang sudah menanti untuk Duta Genre sendiri? Oke, mungkin bisa dari aku dulu ya. Untuk tugas-tugasnya kita ini hanyalah sebagai duta ya. Jadi di mana kita menjadi fasilitator dan juga motivator dan juga role model terkhususnya untuk teman-teman sebaya, remaja, semoga nantinya kedepannya bisa merencanakan masa depannya secara matang dan juga menjauhi 3 permasalahan krusial yang masih menjadi tagline kita, yaitu dari dalam genre kita sendiri. Seperti apa itu? Baik, sebenarnya di ikon menarik dari genre ini menarik banget ya untuk kita kupas, yaitu salam genre, di mana kelima jari kita, mungkin ini bisa kita gambarkan ya, analogikan di teman-teman itu adalah jari telunjuk bertemu dengan jari jempol dan juga jari tengah, kemudian jari manis dan juga jari kelingking tetap berdiri, yang artinya mengenolkan atau menzirokan permasalahan remaja, yaitu adalah pernikahan dini, seks pranikah, nabza, dan terorisme. Nah, ini yang masih kita gaungkan dari generasi berencana itu sendiri. Jadi ada banyak PR ya sebenarnya. Kalau Titi sendiri melihat tantangan generasi muda sekarang ini, peran dari Duta Genre seperti apa? Baik, peran dari Duta Genre itu yang pastinya untuk kita sendiri kita bisa melakukan perubahan. Jadi kan kita sebagai Duta Genre kita juga termasuk bagian dari remaja ya, Mas. Jadi kita sebagai remaja juga melakukan perubahan dan menjadi agen perubahan bagi remaja sebaya di sekitar kita.
Jadi dengan melakukan untuk menghindari triad KRR tadi, 3 ancaman dasar reproduksi remaja, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga men-sharingkan kepada teman-teman remaja sebaya kita. Baik, teman-teman dimanapun berada menyimak siaran Radio Andika lewat live TikTok, kemudian Andika TV di Facebook AG243 atau streaming di Radio Andika, Anda bisa bergabung juga dalam perbincangan kita. Sebenarnya apa mungkin motivasi-motivasi yang bisa digali dari teman-teman para juara Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri. Kita akan bahas saat lagi. Teman-teman juga bisa bergabung lewat live chat TikTok Radio Andika atau melalui gatekeeper 0811 3454 0811 3454 Kita masih berbincang bersama Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri. Ada juara pertama putra yaitu Yuda Rohimon dari SMK Bakti Mulia Pare, kemudian juara pertama putri Titis Kusuma dari SMA Negeri 2 Pare. Saya sekarang ke Titis. Titis, dari perjalanan proses untuk pencarian bakat atau mungkin kemarin ya proses Duta Genre sendiri ya, mulai seleksi sampai dengan grand final. Ada kejadian-kejadian menarik yang tidak terlupakan kira-kira apa? Yang paling tidak terlupakan menurut saya itu kebersamaan bersama para peserta. Jadi mulai dari karantina itu kan sudah diambil berapa? 10 pasang ya? 10 besar. Nah di situ saya tidak hanya merasakan kompetisi Mas, karena ternyata kebersamaan dari teman-teman itu benar-benar terasa dan benar-benar saling mendukung. Jadi kita di sana tidak ada yang namanya persaingan yang tidak sehat, itu tidak ada. Jadi kita benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Kita meskipun saling melengkapi, kita tetap bisa menunjukkan potensi yang kita miliki. Dan di situ saya jadi termotivasi lagi untuk lebih semangat lagi mengikuti karantina yang masih ada beberapa hari lagi. Dan di situ saya merasakan kekeluargaan yang mulai terbangun di antara Duta Genre 2024 tersebut. Iya, sempat stres nggak kira-kira di karantina? Iya, sempat stres karena dari karantina itu kan mulai dari pagi sampai sore. Yeah. Jadi waktu pagi sampai sore saya merasa senang sebenarnya karena bersama teman-teman duta. Tapi setelah pulang di situ lalu saya mempersiapkan untuk karantina hari berikutnya, itu sudah terasa pusingnya, terasa tanggung jawab untuk hari selanjutnya itu harus dipersiapkan dan itu sedikit pusing. Ya, kemudian kalau Yuda sendiri, Yuda merasakan hal yang sama, ada stres juga? Iya, sama seperti yang disampaikan Mbak Titis tadi, bahwasanya juga ada pressure-nya, struggle, permasalahan-permasalahan dari seleksi. Tapi yang buat kita, oh ternyata kamu gak sendirian loh, itu adalah dari teman-teman. Jadi saling menguatkan, jadi kamu bisa, kita sudah bertahan sampai sejauh ini loh, jangan sampai menyerah gitu. Yeah. Ada posisi di situ Mas. Jadi dan juga panitianya juga bilang nggak apa-apa, sebentar lagi. Padahal sebentar lagi itu awal kita untuk berkontribusi, awal kita untuk mendapatkan tugas-tugas di mana lebih banyak lagi. Tapi salutnya saya sih sama teman-teman, mereka suportif banget, adaptif, komunikatif dan juga benar-benar tidak ada yang namanya permusuhan meskipun kita sebenarnya dalam kompetisi, tapi teman-teman kayak lebih ke merasa memeluk dan juga berpegangan tangan, sama halnya seperti keluarga yang saling mendukung. Jadi tidak ada perselisihan dari kami ataupun dari teman-teman lainnya seperti itu. Ya, kunci atau strategi sehingga bisa sampai survive hingga babak akhir final dan meraih hasil ini apa? Kalau dari aku pribadi, jujur karena sudah lingkupnya dari dulu, dari notabene saya kan dari PIK-R, yang dimana pusat informasi konseling remaja yang ada di sekolah saya, yaitu namanya Batako. Nah, di situ kami sudah mendapatkan begitu banyak materi untuk menunjang dari untuk masuk ke Duta Genre, karena sejujurnya materi dari genre itu cuman flashback atau kita tarik mundur yang sudah kita dapatkan dari PIK-R itu sendiri, seperti itu. Jadi sudah ada uang saku, udah ada sakunya, modalnya ada ya. Jadi tinggal kita kembali tarik mundur lagi, materi apa sih yang ditanyakan, atau mungkin ini soalnya keluar ini, jadi saya udah pernah diajarkan, jadi seperti itu. Jadi udah ada materinya seperti itu. Ya. Ke gatekeeper sekarang. Ayu.
Pak Hendro, perjalanan dari Kediri menuju Surabaya, posisi masih sampai di Ngebrak Gampeng Rejo Kediri lancar. Pak Fatah, hati-hati ada penebangan pohon di area Pasar Gurah yang mengarah ke Pare. Arus lalu lintas sedikit terhambat, ada antrian. Pak Imam Bukhari, Jalan Raya Keling Kepung, ada pengaspalan jalan, diatur kontraflow bergantian. Pak Aryadi di Blitar, terima kasih baru saja mengirimkan notifikasi bukti transfer untuk program Sahabat Duafa Radio Andika. Oke. Dari Ayu geser ke Angga. Saya baru saja mendapatkan informasi dari Pak Irfai di Jabang yang melaporkan adanya insiden kecelakaan kendaraan roda 2 melawan truk box di Jalan PB Sudirman. Dan dikabarkan untuk pengendara roda 2 meninggal dunia. Ini masih coba kita komunikasikan lagi ke para petugas yang mungkin pilih menjadi juara pertama dalam Grand Final tanggal 20 November lalu. Saya sekarang ke Yuda dulu ya. Yuda, tentang peran dan tugas Duta Genre sendiri. Apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah resmi dinobatkan sebagai Duta Genre? Baik, dari ketika kita sudah dilantik menjadi Duta Genre, ada beberapa PR yang sudah menanti, yang dimana kita pertama adalah mengedukasi dan juga memfasilitasi teman-teman semua untuk bisa berkontribusi ke depannya dalam perencanaan masa depan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Duta Genre ini hanya fasilitator, bukan pemangku jabatan yang bisa membuat program. Nah, kebetulan kami ada inovasi dari setiap calon Duta Genre itu, inovasi, dan inovasi yang saya bawakan ke Duta Genre 2024 itu adalah palu dibanting, Mas. Palu dibanting? Iya, apa maksudnya palu itu? dibanting. Jadi mungkin ini palu dibanting ini adalah inovasi saya, program kedepannya untuk jadi pedoman saya selama menjadi Duta Genre 2024 sampai nanti. Di mana palu dibanting adalah singkatan penanganan atau mungkin pencegahan sedari hulu akan bahayanya stunting dan juga edukasi stunting. Karena saya pikir marah-marah ini palu dibanting-banting. enggak, cuman palu dibanting, namanya akronim ya gitu ya. Okay. Akronim, singkatan-singkatan biar menarik nih. Nah, kenapa saya fokus ke stunting? Karena stunting ini nantinya masa depan anak-anak kita ini berada di masa depan Indonesia itu berada di masa depan anak-anak ini yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Setuju. Karena sistemnya stunting itu kan keberlanjutan ya, Mas ya. Apalagi kalau tidak segera ditangani, otomatis mereka akan hitungannya terlambat. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati, seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya palu dibanting ini lebih membuka pandangan dan juga membuka pikiran tidak hanya remaja tapi juga Bapak Ibu juga, orang tua, agar lebih aware terkait pola asuh, kemudian pola makan yang diberikan kepada anak, sehingga anak tersebut nanti sudah siap nih untuk bertarung, karena bertarung di masa depannya. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia nanti tuh tulang punggungnya itu ada di kita, tanggung jawabnya ada di pundak kita, seperti itu. Edukasi dan sosialisasi palu dibanting tadi melalui seperti apa? Kalau dari saya pribadi, jujur dari implementasi dari sekitar saya dulu, dari Pick Air sekolah saya. Kemudian nanti rencana kita kan setiap duta ada tugas di mana harus mencari Pick Air binaan, betul ya Mbak Titis ya? Iya, betul. Jadi salah satunya nanti saya implementasikan di Pick Air binaan saya. Terus nanti rencananya ke depan nanti saya konsultasikan dengan kecamatan saya untuk membangun Pick Air masyarakat di desa saya, karena kebetulan di desa saya sendiri, di desa Sidomulyo, kecamatan Puncu, belum ada. Yang ada hanya di desa Manggis. Masih satu kecamatan sebenarnya. Tapi di desa saya belum. Nah, itu harapannya nanti saya bisa membangun Pick jalur masyarakat di situ. Jadi bisa memasarkan program-program betapa pentingnya penanganan atau mungkin bahkan pencegahan stunting itu sendiri. Kalau Titis apa nih program inovasinya?
Baik, kalau saya mempersiapkan inovasi itu namanya ABG, Mas. ABG. ABG itu singkatan dari anemia bigon. Oh, Jadi saya lebih fokus ke anemianya. Tapi sebenarnya anemia ini masih ada sangkut pautnya dengan stunting. Ya. Karena anemia ini kan merupakan, kalau kita mencegah anemia itu berkelanjutannya kita juga akan bisa mencegah stunting, Mas. Karena anemia ini kan tertuju programnya untuk remaja putri. Nah, remaja putri ini kan sebagai calon ibu untuk generasi emas di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau remaja putri terkena anemia, nanti akan beresiko pada keturunannya untuk mengalami stunting. Nah, karena di situ saya juga sebagai bagian dari remaja putri, jadi saya berinovasi untuk agar para remaja putri ini terhindar dari anemia. Jadi dengan anemia bigon itu dimulai dari kegiatan sosialisasi tentang pentingnya meminum tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Ya. Lalu makan makanan yang bergizi, dan juga saya ingin mereka membuat tren untuk menghindari anemia ini di media sosial. Karena seperti yang kita tahu kan, Mas, ini banyak anak-anak yang FOMO, yang suka ikut-ikutan kalau di media sosial ya. Seperti apa misalnya yang menjadi kepedulian atau keresahan dari seorang Titis? Ya, karena teman-teman saya sendiri waktu di PIK R SMA Negeri 2 Pare itu pernah diadakan screening hemoglobin. Jadi untuk mengetahui apakah para remaja putri ini mengalami anemia atau tidak. Dan ternyata masih banyak teman-teman saya yang mengalami anemia. Jadi kadar hemoglobin itu minimal 12, mereka masih 9 atau bahkan 8. Oh, masih cukup jauh Cukup, ya. iya, cukup jauh. Jadi mulai dari situ saya termotivasi untuk mengembangkan inovasi ini. Dan lanjutannya dari media sosial tadi, mungkin kita bisa membagikan foto setelah kita meminum tablet tambah darah, Ya. lalu di-upload di Instagram Story menggunakan template Instagram ada di situ. Jadi nanti banyak remaja putri yang bisa melihat dan mereka akan FOMO, akan ikut-ikutan untuk melakukan minum tablet tambah darah tersebut. Ya. Edukasi melalui media sosial yang terus digencarkan ya. Benar. Jadi agar para remaja bisa melakukan perubahan untuk dirinya dan kembali lagi untuk remaja di sekitarnya. Ya, keren. Kita akan lanjutkan diskusi kita atau perbincangan bersama dengan Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri bersama Yuda Rohimon dan Titis Kusuma. Sekarang kita ke gatekeeper dulu. Ika? Pak Januarto, baru saja melintas di Raya Tembelang Jombang sudah mulai mendung, lalu lintas ramai lancar, kendaraan pribadi yang mendominasi. Pak Aryadi, minta informasi apakah betul insiden lalu lintas di Nyawangan Keras Kediri tadi antara kereta dengan mobil minibus. Betul sekali, untuk saat ini sudah proses evakuasi, sementara memang jalur kereta api tersendat untuk lalu lintas di jalur utama tidak berpengaruh karena ini di perlintasan kereta api sebidang. Oke, geser ke Santi. Mbak Maya di Ngantru Tulungagung menanyakan bagaimana cara mengikuti Duta Genre ini. Apakah ada batasan usia? Mbak Dinda di Trawulan Mojokerto, setelah dinobatkan menjadi Duta Genre, apa yang dilakukan untuk terjun ke masyarakat? Baik, kita akan berbincang kembali dengan teman-teman dari Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri sesaat lagi. Kita masih di Publik Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kediri, DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Dan tamu spesialnya adalah Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri yang baru saja dinobatkan, yaitu ada Yuda Rohimon dan Titis Kusuma. Ya, anak-anak muda yang luar biasa, penuh prestasi. Kalau Yuda tadi dari Sidomulyo Puncu ya? Sidomulyo Puncu. Kalau Titis dari mana? Saya dari Desa Gadungan, kebetulan kecamatannya juga sama Puncu. Sama ini, juaranya Puncu semua ini. Orang Puncu hebat-hebat ini. Iya. Ya, tadi ada pertanyaan, silakan ditanggapi. Yang pertama dulu tentang ini ya, batasan usia. Titis mungkin bisa menanggapi. Ya, baik, untuk ajang Duta Genre tahun ini, tahun 2024, untuk batas usianya minimal 17 tahun dan maksimal 21 tahun, Mas. Oke, berarti setara SMA ya rata-rata ya? Iya, jadi sangat sederajat. Ya, jadi waktu kita untuk seleksi kali ini itu mulai dari ada yang kelas 11 SMA, kelas 12 dan ada juga yang sudah kuliah. Prosesnya gimana sih untuk daftar
seleksi? Jadi untuk tahap pertama kita itu mengirimkan administrasi, yaitu CV dan juga biodata kita. Lalu ada rekapan kegiatan kita selama mengikuti PIK-R maupun kegiatan terkait remaja yang nanti bisa menjadi bekal kita untuk menjadi duta genre. Oh, oke. Nanti setelah lolos seleksi, nanti ada yang mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya ya? Iya, jadi nanti yang kedua ada tes tulis, lalu mulai diambil 10 besar dan kita karantina. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ditanggapi Yuda, silakan. Baik, pertanyaan yang kedua apa sih Mas? Yang kalau sudah dinobatkan sebagai duta genre, nah tugas-tugas yang diemban untuk turun ke masyarakat apa nih? Oh, turun ke masyarakat ya. Baik, karena kita baru dilantik ya teman-teman ya. Jadi untuk sejauh ini kita masih rapat pleno, di mana rapat pleno ini masih bersama dengan forum genre yang menaungi kita, paguyuban kita duta genre. Tentu kalau terjun ke masyarakat pasti ada. Karena salah satu tujuan atau salah satu indikator tugas dari genre itu adalah terjun langsung ke masyarakat, entah nanti edukasi, seminar, workshop, pelatihan, dan itu semua targetnya ada kalangannya. Dimana dari program Bangga Kencana ini sudah ada targetnya sendiri-sendiri, yaitu dari BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian BKR adalah Bina Keluarga Remaja, terus kemudian BKL Bina Keluarga Lansia, kemudian upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, kemudian ada juga dari PIK-R yang saya sampaikan tadi, dan juga PIK-M jalur masyarakat, kalau PIK-R itu remaja pendidikan. Kemudian ada juga dari Kampung KB. Nah, dari program-program yang ada dari genre Bangga Kencana ini tentu sudah melibatkan masyarakat tentunya. Betul ya Mas ya? Ya, jadi betul. semua elemen tergabung menjadi satu, menguatkan pondasi-pondasi genre itu sendiri. Kalau Yuda melihat apa tantangan terbesar dengan tugas-tugas yang harus diemban tadi? Sejauh ini tuh menurut saya pribadi ya, itu terkadang itu masih sulit diterima ke kalangan masyarakat. Mohon maaf nih, karena ada yang masyarakat itu pemikirannya kulot. Salah satunya masih dengan stigma akeh anak, akeh rezeki. Nah, itu kan yang masih menjadi PR kita bersama gitu. Kemudian pernikahan dini, mungkin niatnya keluarga tersebut adalah menikahkan anaknya biar tidak melakukan zina, ya. Atau seks bebas ya. Atau seks bebas itu tadi. Tapi menurut aku ini menurut aku ya, ini tuh salah banget. Ini tuh hal yang salah tapi dibenarkan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita bersama, jadi duta genre 2024 ataupun duta genre sebelum-sebelumnya, karena tagline-nya itu tetap seumur hidup menginspirasi. Jadi kita terus menebarkan virus-virus genre sampai nantinya masyarakat mulai aware, terutama tidak hanya remaja tetapi juga orang tua. Jadi orang tua bisa membersamai anaknya, seperti itu. Kalau Titi sendiri dengan model pergaulan anak sekarang yang katanya itu dicap atau dilabeli, waduh sekarang ini ngeri-ngeri dan seterusnya. Apa tantangan yang nantinya akan dilakukan Titi sebagai duta genre? Baik, menurut saya tantangan yang paling berat itu karena kita hidup di zaman teknologi yang sudah berkembang ya Mas. Jadi menurut saya tantangan yang paling berat yaitu menuntaskan tren-tren negatif yang ada di media sosial. Karena ternyata teman-teman saya itu daripada mendengarkan edukasi secara langsung melalui seminar, mereka lebih percaya tren yang beredar di media sosial. Yang seperti di TikTok, di Instagram itu ada tren yang saat ini masih diikuti, itu tren pacaran. Jadi mereka merasa kalau nggak pacaran itu nggak keren gitu ya Mas. Padahal juga tidak keren sebenarnya meskipun sudah pacaran. Tapi mereka tetap melakukan hal itu dan menormalisasikannya. Jadi itu menurut saya salah satu ancaman yang harus kita tuntaskan. Karena dari pergaulan negatif itu nantinya akan berkelanjutan membawa mereka ke hal-hal yang lebih negatif lagi. Jadi sebagai duta genre ini kita harus bisa menuntaskan isu-isu permasalahan-permasalahan yang ada di remaja. Salah satunya yaitu seperti pergaulan negatif tadi yang ada di media sosial. Ini ada pertanyaan dari TikTok, live chat TikTok Radio Andika, akun Arfaika, tips dan trik jadi duta genre gimana sih Kak? Nah, silakan. Yuda dulu, habis itu nanti giliran Titis ya. Oke.
tip dan triksnya dari aku pribadi ini sepengalaman aku ya teman-teman ya, dari TikTok juga boleh sapa kita juga ya. Jadi kita live nih sekarang. Oke, sepengetahuan aku untuk persiapan, yaitu aku ikut dulu dari Peak Air, di mana Peak Air ini menjadi pondasi, menjadi kunci pertama menghantarkan kalian, karena di salah satu persyaratan dari pendaftaran duta genre adalah mereka mengikuti Peak Air jalur masyarakat ataupun jalur pendidikan. Nah, sudah ikut nih, udah satu langkah berarti teman-teman, berarti udah punya kuncinya, kunci akses. Ya. Berarti teman-teman tinggal mempersiapkan materi, achievement dan juga experience yang teman-teman dapatkan. Dan juga menurut aku pengalaman-pengalaman itu tidak harus yang menang atau mungkin yang juara, tetapi mungkin berani mencoba hal-hal yang baru. Experience baru bagi teman-teman, explore hal yang baru itu menurut aku juga pengalaman, juga prestasi juga. Kemudian tidak jauh-jauh dari materi genre, banyak dari substansi genre, kemudian dari triad KRR, kemudian ada dari 8 fungsi keluarga dan juga terkait program Bangga Kencana seperti itu. Titis? Kalau dari saya pasti yang pertama teman-teman kita harus mulai mempersiapkan dan kita mulai sadar dengan kita sebagai remaja itu langkah ke depannya harus apa, seperti itu Mas. Jadi setelah kita sadar akan kita sebagai remaja, selanjutnya benar apa yang dikatakan Yuda, kita bisa mulai masuk Peak Air. Kalau ini kebetulan yang komentar di IG itu teman saya dari SMA Negeri 2 Pare, Arvika. Halo Arvika, jadi saya mengajak Arvika dan teman-teman lainnya untuk mengikuti Peak Air. Terlebih lagi untuk teman-teman yang masih sekolah bisa mengikuti Peak Air yang ada di sekolahnya. Karena benar Peak Air itu kita mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang bisa menjadi bekal untuk kita menjadi duta genre berikutnya. Adakah surat khusus, syarat khusus ya untuk bisa masuk ke Peak Air tadi? Kalau di sekolah saya kebetulan tidak ada. Yang penting kita sudah semangat, semangat gitu ya, niat, boleh ya masuk ya? Sangat boleh, dan kita selalu mempromosikan agar para remaja ini mengikuti Peak Air. Itu loh teman-teman, generasi muda semangat ya, seperti Titis dan juga Yuda. Kita akan berbincang lagi teman-teman yang ingin bergabung juga. Ini ada yang siapa ini, Titis dari akun Rara, mungkin teman-temannya supporternya dulu ya. Oke, bisa dituliskan juga di live chat TikTok Radio Andika atau lewat telepon dan WhatsApp 0811 345 0811 345 4000. Sekarang kita istirahat dulu sebentar. Nikmati lagu dulu ya. Bersama Duta Genre 2024 ada Yuda Rohimon dan juga Titis Kusuma. Kita masih berbincang banyak hal tentang aktivitas mereka menjadi Duta Genre 2024 yang baru saja dinobatkan pada Grand Final 20 November 2024 lalu. Ini ada pertanyaan nih yang dari TikTok lagi ya. Dari Pak Tarji, Pare. Mohon tipsnya agar anak-anak tetap semangat belajar. Ini penting ini. Menyeimbangkan antara kegiatan, aktivitas, prestasi dan juga belajar. Ini bagaimana nih tipsnya? Siapa dulu dong? Siapa dulu? Oke, Titis dulu, oke. Ya, baik, kalau dari saya, kebetulan saya juga selalu menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan non-akademik, Mas. Ya, dan dari semua kegiatan itu menurut saya kita harus tetap memprioritaskan akademik. Jadi seperti belajar, dan tips dari saya agar kita tetap semangat belajar itu kita harus mencari cara belajar kita, metode belajar yang paling sesuai dengan kita. Nah, ada tips dari saya, itu saya mengikuti tes gaya belajar, itu ada di internet, ada di media sosial juga, dan kita harus mempraktekannya saat belajar, karena itu benar-benar berpengaruh bagi saya. Jadi contohnya saya itu tipe gaya belajarnya audiovisual. Jadi kalau semisal di sekolah saya masih belum terlalu paham dengan materinya, saya saat di rumah mengulang lagi dengan menonton YouTube. Karena dari YouTube, dari video itu saya mendapatkan audionya, mendapatkan visualnya juga. Jadi dengan gaya belajar yang sesuai dengan diri saya bisa lebih menyerap informasinya dan lebih paham dengan materinya. Kita harus tahu dulu ya kebutuhan kita, style belajarnya yang pas ini gimana, harus kita cari tahu dulu ya berarti dulu, ya. Keren. Kalau Yuda bagaimana? Iya, itu tadi metode yang disampaikan oleh Mbak Titis. Kalau dari saya, Pak Tarji ya tadi saya kalau tidak salah yang ternyata itu. Kalau orang tua saya itu gini Pak Tarji, kalau dari orang tua saya itu belajarnya seperti apa? Belajar yang mau akademik atau non akademik? Bapak Tarji mungkin lebih
melihat kompetensi anaknya. Ini bergeraknya mereka di bidang apa ini? Atau mungkin di akademik, olahraga, atau mungkin speaking, atau mungkin dia berani seperti teknik-teknik, atau mungkin juga critical thinkingnya. Nah, untuk belajar orang tua saya tuh selalu bilang kalau kamu kalah di materi, tapi tidak otomatis tidak menyampingkan atau tidak menyepelekan materi pembelajaran atau pembelajaran sekolah yang saya maksud di sini. Karena orang tua saya tuh lebih ke kamu sukanya apa, dan orang tua saya itu support di kalau misal saya kan sukanya di organisasi. Kebetulan saya sebagai ketua OSIS di SMK Bakti Mulia Pare. Nah, orang tua saya itu kayak support terus mengikuti sering kayak kalau saya ikut lomba-lomba gitu, orang tua kasih dana support seperti itu. Dan juga tentu otomatis dengan dukungan orang tua pasti refleks kita, empati kita sebagai anak Pak Tarji, pasti kita akan semangat belajar karena melihat orang tua itu yang sudah serius untuk melihat anaknya, kamu seperti ini kompetensimu, jadi bapak support, ibu support. Jadi otomatis saya pribadi mewakili anak, kami akan refleksnya ketika kami akan memberikan performa yang terbaik untuk tidak mengecewakan bapak ibu, seperti itu. Ya, menarik ini apa yang disampaikan Yuda dan Titis. Moga-moga bisa diimplementasikan masing-masing ya, paling enggak tahulah diri kita ini stylenya gimana, ya, nyamannya betul. bagaimana gitu ya, supaya menyerapkan ilmu yang lebih optimal di sekolahan, itu bisa itu. ya. Iya, lebih nyaman belajarnya. Apalagi orang-orang yang sibuk ini sekarang ini. Sering jalan-jalan ya. Termasuk ke sini jalan-jalan, senang sekali. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita teman-teman. Masih berbincang bersama Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri. Info Express. Kiper Santi. Pak Yuda Kristanto saat melintas di Jalan PB Sudirman Kediri melihat juga insiden lalu lintas, satu pengendara sepeda motor diduga meninggal dunia. AKP Avandi Dwi Takdir, Kasat Lantas Polres Kediri Kota, baru saja saya konfirmasi membenarkan insiden lalu lintas tersebut ada satu korban meninggal dunia di lokasi. Korban sudah dibawa ke rumah sakit, sekarang masih proses olah TKP. Nanti akan diupdate kembali untuk data maupun kronologi lengkap. Geser ke Hika. Mbak Dona di Kota Kediri. Seleksinya terkait dengan Duta Genre itu ketika masih di sekolah dan lolos dari sekolah itu apa saja yang diseleksi? Mas Alvaro, untuk periode bekerja ini berapa lama ya? Seleksinya dibuka kapan? Jadi harus daftar melalui sekolah apa memang bisa daftar secara mandiri? Oke, kita akan bahas saat lagi ya teman-teman. Radio Andika, informasi dan solusi. Nah, sekalian ada pertanyaan lewat TikTok yang senada ya. Minta tips biar bisa keterima di ajang duta atau lain sebagainya. Siapa dulu ini? Oke, Yuda silakan. Oke, kalau untuk minta tips untuk keterima, jujur tidak ada yang bisa menjamin keterima. Meskipun kita sudah mempersiapkan materi, mempersiapkan fisik, mempersiapkan interpersonal kita, itu tidak menjamin bisa lolos karena kita tidak tahu sistem, mungkin kita tahu sistem mekanisme penilaiannya, tapi kan kita tidak tahu berapa yang dikasihkan. Jadi menurut aku jangan fokus untuk biar keterima, tapi berikan yang terbaik biar keterima. Nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman fokusnya biar keterima, nanti kalau nggak keterima teman-teman patah hati, kemudian nggak ikut seleksi lagi, kemudian nggak mau mencoba hal-hal yang baru. Tapi kalau teman-teman fokusnya untuk mencoba tapi memberikan yang terbaik, mungkin dan juga berkat usaha dan doa pasti ada peluang untuk keterima seperti itu. Daftarnya ini mandiri atau lewat sekolah? Bukan mandiri atau sekolah ya, tapi lebih ke jalurnya sih Mas, karena kita itu gak bisa mandiri karena harus ada ekstra yang menaungi, yang menghantarkan kita. Kan saya sudah bilang tadi bahwasannya ekstra atau Peak R masyarakat, Peak R pendidikan itu sebagai kunci. Nah kalau kita belum ada kuncinya aja, kita mau masuk lewat mana coba?
seperti itu. Jadi teman-teman harus dapat kuncinya dulu. Kuncinya itu dari apa? Dari Pick R jalur pendidikan ataupun Pick R masyarakat. Teman-teman bisa cari kok di sekitar teman-teman dari Pick R masyarakatnya, atau mungkin kalau teman-teman belum ada, bisa membangun di Pick R pendidikannya, atau mungkin nanti bersama di Pick R masyarakatnya membangun bersama PLKB atau mungkin aparat desa seperti itu. Oke. Titis, berapa lama sebenarnya masa tugas Duta Genre dan seleksinya, mulai proses awal sampai dengan final itu mulai kapan kira-kira? Mulai dari seleksi awalnya itu sekitar akhir Oktober, lalu sampai November akhir ini kita sudah grand final. Jadi sebenarnya cukup singkat seleksinya, hanya sekitar 1 bulan saja. Tetapi menurut saya yang paling susah itu persiapan sebelumnya, Mas. Jadi panjang ya? Ya, sebelum mengikuti Duta Genre ini, seperti saya sudah mengikuti Pick R mulai dari saya SMP tahun 2021. Jadi di situ yang penting persiapan kita dan kesiapan kita untuk mengikuti ajang Duta Genre kali ini. Dan untuk seleksi tahap berikutnya itu hanya perlu mempersiapkan materi yang sudah ada itu, lalu mengembangkan dan memberikan yang semaksimal mungkin. Kalau masa tugasnya berapa lama? Kita kalau menjadi Duta Genre ini? Ya, kita menjabatnya 1 tahun, tetapi tetap kembali kepada slogan utama kita, setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Wah, keren ya. Jadi meskipun setahun saja menjabatnya, tapi kita tetap seumur hidup menginspirasi. Ya, ini yang penting ya. Seumur hidup menginspirasi. Betul. Ini, jadi tidak mengenal usia kapanpun lah begitu ya. Semangatnya terus menyala. Di luar sana mungkin banyak juga anak-anak muda, orang-orang yang punya kemampuan. Orangnya pinter, punya kemampuan bisa jadi. Tapi ada krisis dengan self confidence, kepercayaan dirinya. Ini sebenarnya bagaimana tipsnya? Mungkin sebagai closing statement sekaligus, kira-kira untuk bisa menjadi orang pribadi yang keren, semangat, punya optimisme, sehingga bisa mencapai ke jenjang ini, bagaimana, Yuda? Dari saya dulu, oke. Ya. Saya pernah mendengarkan bahwasanya pertumbuhan tidak ada dalam zona aman. Dan kenyamanan tidak ada dalam zona pertumbuhan. Aku tahu mungkin teman-teman nanti selama berproses ada up and down-nya, dan juga ada struggle, permasalahan-permasalahan yang akan teman-teman hadapi. Tapi percayalah, setiap tantangan yang teman-teman rasakan, setiap teman-teman temui, itulah yang membentuk karakter teman-teman. Dan itulah yang akan menjadi modal utama teman-teman berani mengeksplor lagi. Dan itu menjadi pengalaman, karena lagi-lagi jam terbang itu membawa hasil yang kadang lebih memuaskan. Jadi beda sama halnya orang yang sudah berpengalaman sama tidak. Jadi jadikan itu sebagai permasalahan, struggle, problem-problem yang kalian temui itu sebagai modal kalian untuk bisa berani mengeksplor diri kalian, seperti itu. Ini termasuk ajakan untuk anak-anak muda di sana supaya tidak meninggalkan ini ya, kesempatan untuk menjadi Duta Genre ya. Iya, betul. Titis? Kalau dari saya yang pasti yang pertama kita harus tahu potensi yang ada dalam diri kita, Mas. Dan setelah kita menemukan potensi yang ada dalam diri kita harus bisa berani untuk mengembangkannya. Jadi semisal ada kritik dari luar sana, kita bisa mengambil kritik yang membangun, tetapi kita jangan menghiraukan kritik yang justru menjatuhkan kita. Jadi kita harus lebih banyak memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri, karena dengan kita percaya kepada diri kita akan lebih bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena jika tidak dimulai dari kita sendiri, siapa yang akan percaya dengan kemampuan yang kita miliki? Jadi kita harus tetap percaya kepada diri kita dan terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Ya nggak salah, sepertinya mereka berdua memang jadi juara ya, hebat-hebat semua ya. Selamat sekali lagi untuk Yuda dan Titis ya. Terima kasih juga untuk waktunya sharing-sharing di Radio Andika sore hari ini. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Iya. Oke. Kami juga titip salam buat teman-teman dari Radio Andika. Terima kasih sudah menghadirkan kami, memberikan kesempatan yang luar biasa. Ini jujur hal yang baru ya. Iya, dan sangat luar biasa ya untuk Betul kita. sekali. Senang sekali kita bisa diberikan kesempatan untuk siaran di Radio Andika. Oke, moga makin sukses terus ya. Terima kasih, Mas. Amin. Dan Terima kasih, membawa Mas. harum Kabupaten Kediri lah begitu ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Duta Genre 2024 Kabupaten Kediri, Yuda Rohimon dari SMK Bakti Mulia Pare dan Titis Kusuma dari SMA Negeri 2 Pare. Dipersembahkan oleh
DP2 KBP3A atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.